Khofifah Indar Parawangsa menyatakan siap maju kembali pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Untuk itu, ia pun mengaku telah mendapat rekomendasi dari 4 partai politik, yaitu Demokrat, Golkar, PAN, dan Perindo. Tak hanya itu, PDIP dan Gerindra juga memberi sinyal positif untuk Khofifah maju di Pilgub Jatim 2024. Meski tak menutup kemungkinan berpasangan dengan figur lain. Namun saat ini ia mengaku tengah berkomunikasi dengan partai politik pengusung agar dapat berduet kembali dengan Emil Dardak. Wanita kelahiran 19 Mei 1965 itu mengaku kinerjanya dengan Emil sudah terbukti dan ia menegaskan bahwa semua elemen di Jatim jika ditanya terkait suasana Jawa Timur, mereka mengaku nyaman. Tak hanya itu, ia juga mengaku hubungan lintas agama yang terjalin antar warga Jatim juga aman dan damai. Berbagai penghargaan telah diraih Khofifah saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019 sampai Februari 2024. Tentu keberhasilan ini layak untuk dilanjutkan kembali. Pemirsa, salah satu gelaran pilkada serentak yang nanti akan dilaksanakan adalah di daerah Jawa Timur. Jawa Timur ini kemudian mendapat sorotan secara nasional, tidak hanya karena kemudian wilayahnya dengan jumlah penduduk yang signifikan, tapi juga ada tokoh-tokoh kaliber nasional yang ikut dalam pilkada serentak di Jawa Timur. Salah satunya tentu adalah kandidat petahana bakal calon gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Sejauh ini hitung-hitungan politik kemudian kita tahu Ibu Khofifah sudah mendapatkan banyak dukungan dari partai politik, tapi bagaimana kemudian Ibu Khofifah menyiapkan diri untuk gelaran pilkada serentak sebagai petahana dan apa yang kemudian akan Ibu Khofifah lakukan dan keberlanjutan seperti apa yang nanti akan diterapkan jika terpilih kembali di pilkada serentak di Jawa Timur. Semua akan dijawab langsung saat ini. Saya Renhat Sirait sudah bersama dengan Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Bu Khofifah, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih Bu Khofifah sudah hadir di Ainis Tower pada hari ini. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah semuanya baik, sehat. Bu Khofifah, saya ingin mulai dari dinamika politik terlebih dahulu ya Bu ya, dalam rangka menuju ke pilkada serentak Pilgub di Jawa Timur. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa Ibu sejauh ini mendapatkan banyak dukungan dari partai politik ya. Ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN, ada Partai Perindo juga di sana dan Demokrat. Partai Demokrat dan mungkin akan ada masih banyak yang kemudian sekarang melakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah. Modalnya sebetulnya sudah sangat besar ini Bu di atas kertas. Ini sudah cukupkah untuk Ibu Khofifah atau proses ini masih terus berlangsung? Tentu komunikasi akan terus kita bangun. P3 sudah mengeluarkan rekom Khofifah Emil, tapi baru untuk DPW Jawa Timur. Oke. Jadi DPW Jawa Timur sudah, dan beberapa partai lain kita juga membangun komunikasi. Pada dasarnya kita ingin memaksimalkan seluruh energi positif yang dimiliki oleh kekuatan Jawa Timur. Karena kemudian cukup banyak partai politik yang sudah menyatakan dukungan, bagi Ibu Khofifah sendiri, ini maknanya apa? Ada proses yang sebetulnya kita bangun keberseiringan selama ini. Jadi semua kekuatan partai, sosial, ekonomi, semualah elemen strategis selama ini kan kita berseiring, kita bersinergi, kita berkolaborasi. Bahwa kemudian masing-masing partai tentu punya garis afiliasi, terutama dengan keputusan-keputusan DPP partai masing-masing kita tentu sangat menghormati. Tapi ada yang kemudian keberseiringan itu sudah memberikan satu dukungan eksplisit gitu. Kalau partai pasti mereka punya garis partai yang kemudian memberikan rekomendasi tertulis P1 KWK yang nanti untuk ke KPUD. Tapi bahwa elemen-elemen lain, apakah elemen seniman misalnya, elemen olahragawan, elemen-elemen yang lain, mereka sudah memberikan dukungan, deklarasi, dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya adalah social capital yang luar biasa yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur,
Yang tentu ini tidak bim salah bim, ini ada proses yang kita bangun cukup lama, dan terutama pada 5 tahun terakhir saat saya dan Mas Emil mendapatkan mandat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada periode kemarin. Jadi di satu sisi partai politik memberikan banyak dukungan, tapi social capital yang lain juga memberikan dukungan itu. Anda mau mengatakan begitu? Ya, keberseiringan ini menjadi sangat penting. Karena kekuatan strategis di Jawa Timur ini kan grassroots society juga luar biasa, pedagang-pedagang kaki lima juga luar biasa, petani nelayan juga luar biasa, sektor buruh itu juga luar biasa, karena industrialisasi di Jawa Timur termasuk yang cukup menurut saya bahkan cukup di depan di antara provinsi yang lain. Misalnya industri manufaktur di Jawa Timur per Mei ini sudah tembus 35%. Sementara target nasional di 2045 itu 30%. Target nasional di 2045 30%. Jawa Timur per Mei tahun ini sudah 35%. Maka sektor industri, pelaku usaha, para investor dan terutama adalah karyawan buruh juga menjadi kekuatan yang luar biasa. Bersama-sama kita bangun Jawa Timur ke depan. Kalau kita membaca juga demografi politik di Jawa Timur, tentu Ibu Khofifah juga sudah sangat memahami ya, ada daerah-daerah tertentu ya, ada Madura, ada Tapal Kuda, ada Mataraman dan lain-lain gitu. Artinya kan selain kemudian modal politik dari partai, tapi di kalangan grassroots juga sangat penting begitu. Kita tahu Ibu Khofifah dikenal juga sangat kuat di kalangan grassroots. Bagaimana komunikasi dengan di kalangan grassroots dari semua elemen ya Bu ya, dari semua kalangan lah begitu, tidak hanya kemudian social capital saja. Relatif ada pendekatan-pendekatan secara spesifik harus kita lakukan, tidak semuanya sama. Jadi pendekatan pembangunan memang menurut saya harus asimetris, nggak bisa semua digeneralisir. Kalau misalnya wilayah Arek, Surabaya aglomerasi, Malang aglomerasi, pasti berbeda kulturnya dengan Tapal Kuda, berbeda kultur dengan Madura. Berbeda kultur juga Pantura, berbeda kultur dengan Mataraman. Oleh karena itu penyapaan kepada masyarakat memang harus kita lakukan agak spesifik sesuai dengan subkultur masing-masing, subkultur. Nah itu yang saya seringkali menyampaikan, dialog kultural itu menjadi sangat penting. Mendialogkan antar kultur yang berbeda, tapi bahwa mereka sebetulnya sama-sama menjadi bagian dari potensi efektif membangun negeri ini, melalui membangun Jawa Timur tentunya. Jadi dialog kultural itu bentuknya yang Ibu lakukan seperti apa? Terutama mungkin bagi pendekatan bagi warga Nahdliyin ya, itu kan juga penting, para kiai. Jadi dialog kultural jadi begini, ketika HUT RI, ketika HUT provinsi, mungkin yang belum pernah dilakukan sebelumnya kita coba lakukan. Jadi misalnya kita tidak sekedar ini kultur Madura atau Tapal Kuda atau Arek, tapi bahwa ada suku Samin di daerah Pantura. Kita mengundang suku Samin. Kemudian ada suku Tengger. Suku Tengger ini kalau dibagi pewilayahan dia masuk kategori Arek. Ya, tetapi bahwa suku Tengger ini memiliki kearifan yang luar biasa, memiliki kultur yang sangat kuat. Kemudian suku Osing. Suku Osing ini kalau dilihat adalah Tapal Kuda ujung, tapi ini memiliki spesifikasi dari format bagaimana kebudayaan mereka membutuhkan proses akselerasi dengan budaya-budaya lain. Begitu juga Mataraman misalnya, kita ambil Ponorogo, jadi itu kita undang. Kita undang dan kemudian di tenda secara spesifik, kita juga undang malamnya mereka berdialog. Jadi mendialogkan antar suku Osing, antar suku Tengger, antar suku Samin, kemudian Ponorogo sendiri yang mewakili Mataraman. Itu bukan sesuatu yang sederhana, Madura ya, Madura. Jadi mendialogkan di antara mereka, bahwa mereka adalah kekuatan dari upaya membangun harmonious partnership di Jawa Timur. Kita undang mereka, kita ajak mereka ya saling ngudoroso gitu ya. Apa sih yang sebetulnya bisa menjadi kekuatan yang lebih produktif dari masing-masing suku penguat yang ada di Jawa Timur ini. Oke, menarik. Jadi ada pendekatan dialog kultural yang Ibu lakukan dan itu tentu
berbeda-beda karena ada masing-masing suku dan juga tipikal masing-masing masyarakatnya ya, Bu. Iya, betul. Kembali ke soal politik, Bu, meskipun banyak disebut Bu Kofifa ini adalah the strongest candidate gitu ya di Pilgub Jawa Timur. Ini kata para pakar, analis, mungkin juga melihat track record Ibu. Lihat track record Ibu dan juga besarnya modal politik tadi itu. Tapi kemudian di satu sisi kita tahu bahwa ada partai-partai yang belum merekomendasikan Ibu. Ada bahkan yang kabarnya menyiapkan calon penantang begitu, paling tidak dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana Ibu menyikapi soal ada partai-partai lain yang kemudian berencana untuk menyiapkan penantang bagi seorang Kofifa? Itu hak warga bangsa, semua punya kesempatan yang sama untuk berproses. Saya sendiri sebetulnya menyiapkan format klasterisasi, jadi klaster 1, klaster 2, klaster 3. Kalau klaster 1 mereka yang memang sudah memberikan dukungan sejak awal, itu yang terus kita komunikasikan, kita konsolidasikan. Sekarang konsolidasi itu sudah dalam bentuk paket karena sebelumnya kan dukungan itu ke Kofifa. Maka yang sekarang kita sedang konsolidasikan adalah dukungan paket Kofifa Emil. Misalnya kalau Partai Demokrat dari awal Kofifa Emil, kemudian Partai Golkar Kofifa Emil, kemudian PAN Kofifa Emil. Nah, kami bersyukur Perindo juga sudah dalam bentuk dukungan paket Kofifa Emil. Nah, ada P3 yang DPW juga dalam bentuk paket Kofifa Emil. Nah, kita melihat ini adalah klaster 1 yang terus kita akan konsolidasikan. Dan klaster 2 ini yang sudah terbangun komunikasi. Jadi terbangun komunikasi misalnya ini PSI. PSI ini insya Allah akan memberikan dukungan paket juga Kofifa Emil. Kita juga sudah membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Nah, kemudian ada partai-partai yang memang kita butuh waktu lagi untuk pengembangan komunikasi. Ada PKB, ada Nasdem misalnya, ada PKS di sana. Jadi sebetulnya kita ingin mengkonsolidasikan dari klaster 1 ini clear, solid, kemudian masuk pada klaster 2 dan masuk pada klaster 3. Tapi kabarnya Bu, PD Perjuangan berupaya untuk menawarkan nama lain sebetulnya sebagai cawagup dari Ibu Kofifa yang kemudian menimbulkan reaksi bagi Partai Demokrat begitu ya. Ada nama sekarang sudah beredar itu Bu, Kofifa Karisma misalnya. Ini bagaimana Bu Kofifa berusaha untuk mencairkan dinamika itu? Ya, politik pada dasarnya part of possibility. Tapi bahwa yang sekarang ini kita bangun konsolidasi adalah Kofifa Emil. Jadi bagaimana kemudian ini bisa diterima oleh seluruh partai-partai yang nanti akan menjadi pengusung dari proses pencalonan kami, saya dan Mas Emil pada Pilgub tahun ini. Jadi paket Kofifa Emil itu sudah final? Saya merasakan ini adalah bagian yang terbaik saat ini untuk bisa melanjutkan kepemimpinan di Jawa Timur karena program itu 5 tahun lalu kami menyusun bersama. Saat ini pun sebetulnya kami juga sudah menyusun bersama bagaimana keberlanjutan untuk 5 tahun ke depan. Ikhtiar 5 tahun ke depan. Untuk konsultan politik juga kami sudah membreakdown bagaimana proses untuk bisa lebih berkemajuan, lebih hebat, lebih memberikan tetesan kesejahteraan yang lebih besar, itu juga sedang kita maksimalkan untuk menjadi bagian dari yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat Jawa Timur, bahwa kami hadir dengan konsep-konsep yang insya Allah secara programatik, secara sistemik bisa memberikan dampak yang lebih berkemajuan dan memberikan tetesan kesejahteraan lebih signifikan lagi ke depan. Oke, nanti saya akan tanya soal bagaimana kemudian program yang sudah disiapkan 5 tahun ke depan oleh paket Kofifa Emil. Tapi sebelum itu, Bu Kofifa, bagi Anda sendiri saat ini kan maju kedua kali sebagai petahana, meskipun dalam track record Bu Kofifa di Pilgub Jawa Timur sudah cukup panjang ya Bu ya. Jauh lebih mudahkah atau ada tidak bisa kemudian juga dianggap ini hal yang ringan? Ya,
So far menurut saya karena komunikasi, konsolidasi, dan networking kami insya Allah sudah makin kuat, makin luas, makin solid. Pada posisi itu kalau hitung-hitungan secara teoritik insya Allah kita bisa running well. Tapi saya selalu menyampaikan kepada tim di lapangan bahwa kita tetap harus waspada dan kita harus kerja keras dan terukur. Selalu saya menyampaikan bahwa kita harus waspada, kerja keras dan terukur. Jadi jangan terlena juga ya Bu ya. Iya, Bu, tapi kalau kemudian proses komunikasi itu masih dilakukan dengan partai-partai yang belum memberikan rekomendasi seperti Nasdem, PKS, PKB bahkan PD Perjuangan, kalau ini kan politik dinamis ya Bu ya. Kalau kemudian semuanya memberikan dukungan melawan kota kosong atau bagaimana ya Bu? Kita akan tetap memaksimalkan ikhtiar ini. Jadi saya harus mengajak kepada seluruh tim bahwa kita tetap harus low profile dan waspada. Baik, Bu, kita break terlebih dahulu ya Bu Khofifah. Usai jeda saya akan tanya keberlanjutan seperti apa yang akan diterapkan oleh pasangan Khofifah Emil Dardak jika nanti terpilih, apa yang baru yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya. Tapi kita break terlebih dahulu, One on One akan segera kembali sesaat lagi.